Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timnas U20 tes lagi Januari tahun 2023. Timnas Indonesia U20 sudah menyelesaikan pemusatan latihan TC di Turki dan Spanyol. Terkini, rombongan kedua Timnas U20 sudah tiba di Indonesia. Dalam rombongan ini juga termasuk Sintayong selaku pelatih kepala. Sebelumnya, rombongan pertama sudah lebih dulu tiba di tanah air pada hari Jumat. Adapun TC Timnas U20 di Turki dan Spanyol bukan yang terakhir. PSSI akan mengumpulkan para pemain lagi dalam TC pada Januari tahun 2023 sebagai persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2023. Elkan Bagot disebut bakal absen di fase grup Piala AFF tahun 2022. Bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot disebut bakal absen bila skuad Garuda di babak grup Piala AFF tahun 2022. Kabar tersebut diberikan media Inggris TWTD dengan menyebut Gillingham hanya akan memberikan izin untuk Elkan pergi pada babak semifinal dan final. Untuk diketahui, jadwal Gillingham selanjutnya akan bentrok dengan pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022. Ditambah, selama gelaran Piala AFF tahun 2022 berlangsung, The Gills akan tampil di Piala FA dan Piala Liga Inggris. Messi sukses pecahkan rekor unik ini di Piala Dunia tahun 2022. Argentina berhasil menjaga asanya tetap di Piala Dunia tahun 2022 dengan meraih kemenangan atas Meksiko lewat skor 2-0. Messi kemudian memecahkan rekor yang bisa dikatakan cukup absurd karena mampu jadi asis termuda dan sekaligus tertua untuk timnas Argentina di Piala Dunia, yakni saat tim Tengo mengalahkan Meksiko. Messi menciptakan asis di usia 35 tahun dan 155 hari. Sedangkan Messi pernah bikin rekor menciptakan asis sebagai pemain termuda di Piala Dunia tahun 2006 ketika dirinya berusia 18 tahun dan 357 hari. Kabar terbaru pemulihan cedera gelandang Juventus Paul Pogba. Pogba diharapkan pulih dari cederanya setelah jeda Piala Dunia tahun 2022 dan kini jurnalis Gol Italia Romeo Agresti mempersembahkan kabar terbaru mengenai kondisinya. Menurut Agresti, Pogba sedang berlatih di Miami dan akan melaksanakan pertemuan dengan seorang dokter spesialis sebelum akhirnya kembali ke Turin untuk meningkatkan porsi latihannya secara bertahap. Pogba dipantau oleh seorang anggota dari staf medis Juventus selama di Amerika Serikat, tempatnya melanjutkan proses pemulihannya dari cedera. Xavi turun tangan bujuk Endrick untuk gabung Barcelona. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Endrick telah melakukan debut seniornya untuk Palmeiras. Dia memiliki klausul rilis 60 juta euro dalam kontrak barunya, tetapi banyak yang mengharapkan dia untuk menyetujui kesepakatan dengan klub sebelum dia dapat pindah secara legal ke Eropa pada tahun 2024. Barcelona sempat dianggap tertinggal dalam perburuan Endrick, namun berbicara kepada Sport di Qatar, Xavi mengonfirmasi bahwa dia sedang berbicara dengan Endrick. Tawaran fantastis klub Arab Saudi buat Ronaldo, kontrak 3,5 triliun rupiah. Walau sudah berusia 37 tahun, Cristiano Ronaldo dinilai masih bisa bersaing di level tertinggi. Ronaldo pun masih jadi idola di dunia sepak bola. Dilansir dari CBS, setidaknya ada 5 destinasi tujuan Cristiano Ronaldo selanjutnya, salah satunya klub-klub Arab Saudi yang mengincarnya. Rumor terbaru, salah satu klub Arab Saudi Al Nassr memberi penawaran fantastis. Mereka siap mengontrak Ronaldo selama 3 tahun dengan bayaran 186 juta pound sterling atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Artinya, tiap tahunnya Ronaldo mendapatkan bayaran 1 triliun rupiah. Susah payah imbangi Amerika Serikat, Inggris overrated nih. Hasil imbang dengan Amerika Serikat mulai memunculkan keraguan terhadap skuad Inggris. Mereka masih layak diperhitungkan, tapi sepertinya sulit untuk jadi juara. Imbang dengan Amerika Serikat kemarin pun cukup untung bagi Inggris. Mereka kalah dalam intensitas permainan dan beruntung tidak kebobolan. Jika Inggris tidak segera memperbaiki permainan mereka, sulit membayangkan Harry Kane dan kawan-kawan bisa melaju sampai ke babak final. Inggris pun dianggap sebagai salah satu tim overrated. Qatar fokus ke Piala Asia tahun 2023 setelah tersingkir dari Piala Dunia.
Timnas Qatar sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia tahun 2022 usai dihancurkan Senegal dengan skor 1-3. Qatar tak mampu merengkuh 1 poin pun dari 2 pertandingan di grup A. Meski telah gugur, Qatar pun tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Felix Sanchez kini mengaku mengalihkan fokus skuadnya. Juru taktik asal Spanyol itu mengisyaratkan tim asuhannya akan bersiap untuk Piala Asia tahun 2023, di mana pada turnamen itu skuadnya diperkirakan akan mengalami banyak perubahan pemain. Pelatih timnas Iran marah besar pada legenda timnas Jerman. Pada saat timnas Iran menang 2-0 atas Wales, Jurgen Klinsmann bilang bahwa timnas Iran sama sekali tak layak menang. Bahkan Klinsmann berkata kalau Iran bermain curang dengan menyuap wasit. Carlos Queiroz selaku pelatih Iran pun marah besar dengan tudingan tersebut. Ia lalu menyemprot Klinsmann lewat cuitan di Twitter miliknya. Terlepas seberapa saya menghormati karirmu di sepak bola, ucapanmu soal budaya Iran, timnas Iran, dan para pemain saya telah melukai insan sepak bola, tulis Queiroz. Di tengah Piala Dunia, MU incar 2 penyerang Belanda. Manchester United kini harus berburu penyerang baru. Dikabarkan, MU mengincar 2 penyerangnya Belanda. Mereka adalah Cody Gakpo dan Memphis Depay. Cody Gakpo sejatinya adalah penyerang sayap. Di Piala Dunia tahun 2022 ini, 2 gol telah dibukukannya. Sementara untuk Memphis Depay, manajer MU Erik ten Hag diyakini bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Dikabarkan MU akan memboyong Memphis Depay di bursa transfer musim dingin tahun 2023. Barulah di musim panas tahun 2023 mendatang, Cody Gakpo coba didaratkan. Karir melejit di timnas Prancis, Olivier Giroud dinilai hanya beruntung. Tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Istilah itu berlaku untuk penyerang timnas Prancis berumur 36 tahun, yaitu Olivier Giroud. Di Piala Dunia yang tengah berlangsung saat ini, Giroud sudah mencetak 2 gol. 2 golnya itu membawa Giroud menyamai rekor gol top scorer sepanjang masa Prancis, yaitu Thierry Henry dengan 51 gol. Akan tetapi tak semuanya dibuat terkesima dengan Giroud, dan salah satunya adalah Graham Souness. Ia menilai Giroud hanya beruntung dengan karirnya di Prancis karena Karim Benzema yang lama absen. Timnas Indonesia tanpa uji coba sebelum Piala AFF tahun 2022. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak bisa menjalani laga uji coba selama masa persiapan menyambut Piala AFF tahun 2022. Alasannya karena skuad Garuda kesulitan menemukan lawan bertanding. Awalnya, Timnas Indonesia diagendakan melawan klub Liga 1 dalam agenda TC di Bali yang dimulai 28 November nanti, namun rencana tersebut tampaknya batal terwujud. Pasalnya, kemungkinan ada perubahan format dalam lanjutan Liga 1, yakni menggunakan sistem bubble terpusat di Jawa Tengah sehingga sulit menyesuaikan jadwal. Kemenangan mengangkat beban di pundak Argentina. Argentina membuka peluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan mengalahkan Meksiko. Lionel Messi mengakui kemenangan itu mengangkat beban dari pundak Argentina. Kini Argentina bisa menentukan nasibnya sendiri di Piala Dunia. Mereka akan lolos ke babak 16 besar jika bisa mengalahkan Polandia. Kami punya pilihan untuk menang dan beban terangkat dari pundak kami. Alasan untuk sukacita dan pikiran yang tenang karena semua bergantung kepada diri kami sendiri lagi, ujar Messi dilansir Guardian. Gladbach akui sulit menahan kepergian Marcus Thuram. Marcus Thuram tampil mengesankan musim ini dengan mencetak 13 gol dan memberikan 4 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi untuk Gladbach. Tetapi kontraknya bersama klub akan berakhir pada Juni tahun 2023. Arsenal, Liverpool, Inter Milan dan Atletico Madrid kemudian muncul sebagai peminat striker berusia 25 tahun itu. Merespon rumor tersebut, asisten pelatih Borussia Mönchengladbach, Oliver Neuville mengaku bahwa mereka akan kesulitan mempertahankan Marcus Thuram di jendela transfer yang akan datang. Hasil Jepang versus Costa Rica, Samurai Biru kalah 0-1. Pertandingan berjalan ketat pada menit-menit awal. Jepang dan Costa Rica jual beli serangan tetapi tak banyak menciptakan peluang berbahaya. Lebih banyak ditekan, Costa Rica justru mampu mencetak gol pada menit ke-81. Kisher Fuller membobol gawang Jepang lewat tembakan melengkung. Tambahan waktu 6 menit tidak cukup bagi Jepang untuk mencetak gol balasan. Skor 1-0 untuk kemenangan Costa Rica. Dengan hasil ini Costa Rica membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar.
Hasil Belgia versus Maroko, Atlas Lions bungkam Hazard CS 2-0. Duel Belgia versus Maroko di lanjutan grup F digelar di Altumama Stadium, Doha. Babak pertama berakhir 0-0 setelah gol Hakim Ziyech di injury time dianulir. Di babak kedua, Maroko memecah kebuntuan pada menit ke-73 lewat tendangan bebas Abdelhamid Sabiri. Memasuki injury time, gol Zakaria Abokulal pada menit ke-92 kemudian memantapkan kemenangan Maroko. Dengan hasil ini, Maroko naik ke pos kedua klasemen grup F Piala Dunia tahun 2022 dengan 4 poin dari 2 laga. Hasil Kroasia versus Kanada, Kramaric Brest, Vatreni menang 4-1. Kroasia versus Kanada menjadi sajian grup F. Alphonso Davies membawa Kanada unggul 1-0 di awal pertandingan. Kroasia menyamakan kedudukan 10 menit berselang. Kramaric sukses membobol gawang Kanada. Kroasia berbalik unggul pada menit ke-44. Bola sepakan Maroko Livaha masuk ke gawang Kanada. Kramaric mencetak brace pada menit ke-70. Striker 31 tahun itu mengirim bola first time rendah. Kroasia menambah gol di menit injury time. Lovro Mayer yang tak kesulitan menaklukkan Borjan. Skor tuntas 4-1. Hasil ini membawa Kroasia ke puncak klasemen grup F dengan 4 poin. Spanyol versus Jerman, Füllkrug selamatkan National Left skor 1-1. Spanyol versus Jerman pada laga kedua grup F. La Furia Roja memegang kendali di awal laga dengan umpan-umpan pendek mereka. Spanyol bisa memecah kebuntuan di menit ke-63. Umpan Jordi Alba bisa disambar Alvaro Morata. Jerman bisa mencetak gol pada menit ke-83. Sepakan keras Niklas Füllkrug tak dibendung Unai Simon. Skor 1-1 mengakhiri 90 menit. Hasil ini bikin persaingan untuk lolos ke fase gugur di grup E begitu sengit. Kepala pusing, kiper Maroko diganti usai nyanyi lagu kebangsaan. Yassine Bounou sebelumnya masuk ke lapangan bersama 10 starter lainnya. Bahkan Bounou sempat menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah itu Bounou sempat berbicara panjang dengan wasit Cesar Arturo Ramos. Pada sesi foto tim sebelum laga, Bounou tak lagi terlihat. Justru Munir Muhammadi yang muncul bersama Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Setelah laga berlangsung, dokter tim Abderrazak Hefti membeberkan alasan pertukaran pemain sebelum kick-off tersebut dikarenakan Bounou mengalami pusing kepala. ...68 detik, Alphonso Davies cetak gol tercepat di Piala Dunia tahun 2022. Bintang timnas Kanada Alphonso Davies mencetak gol tercepat di Piala Dunia tahun 2022 sejauh ini dalam laga Kroasia versus Kanada lewat catatan waktu 68 detik. Sebelumnya, gol tercepat di Piala Dunia tahun 2022 dibukukan oleh Cody Gakpo saat membela Belanda menghadapi Ekuador. Namun untuk urusan gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia, gol milik Davies masih jauh dari daftar teratas. Gol tercepat sejauh ini masih dipegang oleh Hakan Şükür. Striker Turki ini hanya butuh 11 detik untuk mencetak gol ke gawang Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2002 silam. Dua tim kejutan Asia masuk angin usai bungkam raksasa Piala Dunia. Hasil manis Jepang di laga perdana kontra Jerman tak berlanjut di matchday kedua. Yuto Nagatomo dan kawan-kawan malah masuk angin dan terpaksa menelan kekalahan 0-1 dari Costa Rica. Hal senada juga dialami Arab Saudi. Mereka mendulang pujian selangit usai mengalahkan Argentina. Namun Arab Saudi kalah 0-2 dari Polandia. Hal berbeda justru dialami Iran. Kalah 2-6 dari Inggris di matchday pertama. Iran berhasil menang 2-0 atas Wales di laga kedua. Hasil ini membuka peluang Iran lolos ke babak 16 besar. Inter Miami percaya diri sedikit lagi dapatkan Lionel Messi. Muncul satu klub yang tertarik memboyong Messi. Klub itu adalah Inter Miami, salah satu tim yang berlaga di MLS. Kabar tersebut dilaporkan oleh The Times. Inter Miami disebut hampir mencapai kata sepakat dengan Messi. Saat ini belum tersiar kabar soal nilai kontrak yang mungkin akan diraup Messi di Amerika Serikat. Namun yang pasti, Messi bisa jadi pemain dengan bayaran tertinggi di MLS. Walaupun hampir sepakat, Messi baru akan keluar dari PSG di akhir musim. Ia menunggu kontraknya untuk habis dulu. Cedera Neymar gara-gara kesalahan bos Brazil. 9 kali dilanggar atau yang terbanyak di pertandingan kontra Serbia, membuat ankle-nya bermasalah dan harus menepis sementara waktu.
Walaupun cedera yang dialami Neymar terjadi seolah permainan keras Serbia, Tite melihatnya tidak seperti itu. Ia merasa bisa mencegah cedera tersebut asalkan bisa ditarik keluar lebih awal. Tite menyadari betul kesalahan yang dilakukannya. Ia terlalu bergantung kepada Neymar yang dilihatnya punya partisipasi yang besar terhadap serangan tim. Maroko torehkan rekor kemenangan ketiga sepanjang sejarah Piala Dunia. Menurut laporan Squawka, kemenangan Maroko atas Belgia membuat Maroko telah memenangkan pertandingan Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Adapun kemenangan pertama Maroko saat sukses mengalahkan Portugal 3-1 di Piala Dunia 1986. Kemudian kemenangan kedua tercipta saat mempermalukan Skotlandia 3-0 di 1998 dan terbaru bungkam Belgia dengan skor 2-0 di tahun ini. Selain itu, Maroko juga telah mengakhiri rekor kemenangan 8 pertandingan grup berturut-turut milik Belgia. Peluru perak Costa Rica robohkan samurai biru. Costa Rica sendiri sesungguhnya tampil di bawah tekanan Jepang sepanjang 2 kali 45 menit. Menariknya, satu-satunya shot on target timnas Costa Rica dibuat Fuller dan langsung menjadi gol. Opta mencatat, itu adalah tembakan tepat sasaran pertama Costa Rica usai bermain 200 menit dan 27 detik di Piala Dunia tahun 2022. Siapa sangka, satu-satunya tembakan tepat sasaran Costa Rica ampuh merobohkan timnas Jepang. Peluru perak itu pula yang mengantarkan Lascelles meraih poin perdana mereka di Piala Dunia tahun 2022. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.